Dulu kakek saya cerita, waktu dia jatuh cinta sama nenek saya, itu ngedengar suaranya dari balik bilik aja sudah bergetar hatinya katanya. Ngelihat wajahnya dari jauh, oh itu sudah merasa pacaran sudah itu. Kadangkala jalan itu laki dan perempuan itu ada jarak gitu. Itu dulu, tapi sekarang kita melakukan pembenaran. Bahkan sebagian orang tua khawatir kalau ada anak perempuannya usia 20 tahun kok belum punya pacar. Nah, kok belum ada anak laki-laki yang macarin kamu? Ada perempuan kayak begitu. Ada orang tua seperti itu. Dan seneng tuh kalau anaknya dibawa pergi sama pacarnya, pleng beberapa jam pulang bawa martabak. Dan itu dianggap benar. Kenapa bisa begitu? Sama saja dengan di zaman Rasul yang namanya nikah itu, pernikahan, lakinya di mana, perempuannya di mana. Enggak ada di situ sebelum akad dilangsungkan. Kita sekarang belum kawin, belum jadi, udah disandingin lalu dikasih kerudung, disatuin. Belum sah mereka, sudah kita dempetin mereka. Sebagai sebuah simbol bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah menjauh dari agama. Kalau kemudian semakin rusak, ya wajar. Wajar dalam makna bukan membenarkan, tapi itu sebagai sebuah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya kalau hari ini nepotisme balik lagi, korupsi memang sudah gila-gilaan, pembenaran terhadap kesalahan dahsyat sampai-sampai kita udah tahu itu salah masih juga kita bela, tahu itu salah masih juga kita bela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget ya. Masya Allah. Sahurnya kebanyak apa sahurnya kurang nih? Daun talam berbentuk yoyo. Jawab salamnya loyo. Yang menjawab salam saya doakan Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang menjawab salam saya doakan agar Allah menerima amal ibadahnya di bulan Ramadan ini. Yang menjawab salam saya semoga Allah matikan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Yang enggak jawab salam saya doakan agar menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibunya di sebelah mana? Sebelah? Oh, di bawah. Tolong
diingatkan saya jam berapa syuruk itu sekarang? Ya? Oh ada bel, tapi biar saya siap-siap jam 6 pas syuruk ya. Oh ya, baik. Baik. Maklum Pak, saya punya penyakit soalnya. Penyakit saya kalau udah ngomong susah berhenti. Jadi harus ingat nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kejadian nyata. Ada banci Pak. Banci, Bapak tahu banci ya? Bencong, laki-laki yang merasa jadi perempuan. Nah, waria. Kalau nih Pak ya, ini ada banci datang ke Ustadz. Dan ini saya coba analogikan, kalau misalnya ada banci datang ke Bapak. Lalu dia bilang begini Pak, Pak saya mau tobat, pikiran Bapak apa? Hah? Pak saya mau tobat, Pak Haji saya mau tobat. Apa yang Bapak pikirkan? Alhamdulillah, kenapa? Berarti dia mau balik lagi jadi laki-laki gitu ya pikiran kita ya. Sama si Ustadz nih. Pikiran Bapak sama si Ustadz sama. Banci datang. Ustadz saya mau tobat. Alhamdulillah akhirnya lu jadi laki-laki lagi. Bukan begitu Pak Ustadz. Emang kenapa? Emang apa maksud lo? Begini Pak Ustadz. Saya mau tobat, selama ini saya nggak pakai jilbab. Gimana Pak Anung? Kalau ada yang nggak kedengeran? Oh nggak kedengeran. Emang tergantung amal ibadah Pak Anung. Saya belum pakai jilbab Pak, katanya gitu. Si Ustadz bilang apa? Ya lo tambah koplak. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini nyata benar. Dan saya mengawali kuliah subuh atau tausiah subuh ini dengan hal itu ingin menggambarkan bahwa itulah kondisi sebahagian dari masyarakat. Cara berpikirnya sudah terbolak-balik Pak. Allah punya garis. Sementara kita punya garis yang berbeda dengan Allah. Secara umum kebenaran itu punya garisnya, ada jelas. Nah, sebahagian kita punya garis tersendiri. Punya definisi tersendiri tentang benar dan salah. Akhirnya kacau lah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Memangnya kalian enggak berjalan di muka bumi ini, enggak ngeliat, enggak menjelajah yang membuat hati kalian, akal kalian bekerja. Emang enggak belajar nih selama ini? Wa adzanu, emang kupingnya enggak dipakai gitu. Enggak ngedengar mana benar mana salah. Fa innaha la ta'mal absaru. Dan Allah mengatakan karena memang yang namanya yang buta itu sebenarnya bukannya mata, tapi hati. Semua orang pada dasarnya tahu itu salah. Tapi karena punya kepentingan, maka berusaha membenar-benarkan kesalahan itu. Jadi yang buta itu bukan mata, karena Allah sudah memperlihatkan kebesarannya, kebenarannya sudah Allah perlihatkan. Yang bongek itu bukannya telinga. Allah sudah memperdengarkan kepada kita ayatnya, mana benar, mana salah, sudah tahu. Bahkan ketika kita bayi itu, Allah sudah mengabarkan kepada kita mana benar, mana salah. 40 hari kurang lebih usia kita,
4 bulan kurang lebih usia kita di rahim, Allah sudah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah sudah mengajarkan kepada kita mana benar mana salah, dan kita sudah menyatakan ya, faham ya Allah. Nah, kenapa sekarang jadi berubah kebenaran itu? Sebenarnya dulu juga begitu manusia memang. Tadi imam membaca teh, ya ayyuhan nas antum fuqara ilallah. Wahai manusia, yang miskin tuh, yang butuh itu kamu kepada Allah, bukan Allah kepada kamu. Dulu itu orang-orang Yahudi itu merasa dirinya kaya. Ketika Nabi Musa meminta mereka untuk infak, untuk sedekah, mereka kemudian berkata, berarti kami yang kaya, Allah miskin. Itu cara berpikir itu, Pak. Cara berpikir yang konyol. Padahal seluruh hartanya mereka tahu hidup ini Allah yang kasih. Infak itu adalah sebuah sistem yang membuat manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai manusia. Agar manusia menjalankan tugasnya sebagai manusia. Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia sendiri, untuk diri mereka. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kamu sendiri. Kalau kita diminta untuk berinfak, kita diminta untuk menjalankan perintah Allah, kita diminta untuk berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya itu akan balik lagi pada diri kamu sendiri, kebaikan itu. Pada masyarakat itu. Nah sekarang karena sebahagian kita membenarkan kesalahan, bahkan yang ngebela kesalahan itu ulama juga, karena zaman dulu juga begitu juga, ada juga Bal'am misalnya, ulama soleh yang mulutnya ini nggak boleh mengucapkan kata-kata langsung dikabulkan oleh Allah, nggak boleh berdoa, bukan nggak boleh dalam makna dilarang, maksudnya saking ini dia irit berdoa, karena setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah. Tapi suatu saat Bal'am dikasih janji yang besar oleh orang-orang Yahudi dan diminta mendoakan yang jelek-jelek sama Nabi Musa. Walaupun awalnya menolak, Bal'am mau juga ngedoain agar Nabi Musa itu celaka. Akhirnya selama sekian tahun Nabi Musa nggak bisa masuk Palestina akibat doa Bal'am. Kok bisa diampuni? Memang ada frekuensi, ada cara di mana doa itu makbul. Tapi bukan itu, mudah-mudahan kalaupun waktunya ada kita membahas itu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pada pagi ini saya ingin mengingatkan pada kita semua, ini kacaunya luar biasa cara berpikir kita. Jadi kalau misalnya umat Islam itu terasa masih jauh mendapatkan kemenangan, wajar. Karena kita sendiri umat Islam yang merusaknya. Dulu nih Pak, saya kira kita sama. Zaman Pak Anu muda, kalau ada perempuan keluar rumah pakai baju you can see lekmong. You can see, engkau dapat melihat lekmong, kelek yang ketembong. Pak Anu ngelihat nggak waktu itu? Lihat. Biasanya itu waktu saya itu, ini di Jakarta saya, maksudnya di kota besar saja, masyarakatnya begitu ngelihat ada perempuan keluar rumah pakai baju tank top, pakai baju you can see, itu langsung masyarakat punya pikiran jelek sama nih perempuan. Ini kalau nggak hostess nih perempuan nakal. Dulu istilahnya hostess ya, ada istilah hostess itu. Kita semua punya pengalaman itu dengan kata-kata itu, walaupun tidak punya pengalaman dengan orangnya gitu ya. Tuh Pak Anung juga bilang ngelihat doang kok katanya. Bener nih cuman ngelihat doang. Dulu kakek saya cerita waktu dia jatuh cinta sama nenek saya, itu
ngedengar suaranya dari balik bilik aja sudah bergetar hatinya katanya. Ngelihat wajahnya dari jauh, itu sudah merasa pacaran sudah itu. Kadang-kala jalan itu laki dan perempuan itu ada jarak gitu. Itu dulu, tapi sekarang kita melakukan pembenaran. Bahkan sebagian orang tua khawatir kalau ada anak perempuannya usia 20 tahun kok belum punya pacar. Nah, kok belum ada anak laki-laki yang macarin kamu? Ada perempuan kayak begitu. Ada orang tua seperti itu. Dan seneng tuh kalau anaknya dibawa pergi sama pacarnya, pleng, beberapa jam pulang bawa martabak. Dan itu dianggap benar. Kenapa bisa begitu? Sama saja dengan di zaman Rasul yang namanya nikah itu, pernikahan, lakinya di mana, perempuannya di mana. Enggak ada di situ sebelum akad dilangsungkan. Kita sekarang belum kawin, belum jadi, udah disandingin lalu dikasih kerudung, disatuin. Belum sah mereka, sudah kita dempetin mereka. Sebagai sebuah simbol bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah menjauh dari agama. Kalau kemudian semakin rusak, ya wajar. Wajar dalam makna bukan membenarkan, tapi itu sebagai sebuah konsekuensi. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, karenanya kalau hari ini nepotisme balik lagi, korupsi memang sudah gila-gilaan, pembenaran terhadap kesalahan dahsyat sampai-sampai kita udah tahu itu salah masih juga kita bela. Tahu itu salah masih juga kita bela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saqiya abdun adraka Ramadan, fang salakhallah minhu, walam yaghfarlah." Celaka seorang hamba kalau datang Ramadan, dia melaksanakan itu di dalamnya, lalu dia enggak mendapatkan ampunan. Celaka tuh hamba. Kayak gini nih Pak, masyarakat kita itu sekarang sebahagian kita, kalau menghadapi Ramadan, sebahagian kita enggak punya rasa apa-apa. Kemudian menjalankan Ramadan, ya begitu-begitu saja. Enggak ada rasa, ada yang ingin dituju. Karenanya tidak heran kalau rubba so'imin, berapa banyak orang yang puasa, itu hanya mendapatkan alju wal atos, mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Saya kasih ilustrasi gini Pak. Kalau Bapak, Ibu habis melakukan pekerjaan yang berkeringat, kotor, lemak nempel di sana sini, atau mungkin ada kotoran nempel sana sini. Bapak tahu tuh ada kotoran, pada kelihatan sama Bapak persis tahu di mana kotoran-kotorannya. Yang terpikir oleh Bapak ngapain? Masuk kamar mandi biasanya. Ngapain? Mandi, ngebersihin badan. Lalu dibersihin badan tuh di kamar mandi sesuai dengan pengetahuan kita tentang di mana kotoran itu ada. Kalau kita nggak tahu kotorannya di mana, keluar kamar mandi dalam keadaan kotor tetap. Nah, kita masuk Ramadan tuh harusnya kayak gitu, Pak. Kita punya banyak kesalahan. Dan kita nyadarin, ini nih kesalahan saya. Masuk Ramadan sudah ancang-ancang, saya pengen ngebersihin kesalahan saya di bulan Ramadan. Nah, masalahnya kita punya pikiran yang kacau itu, punya pikiran yang rusak, yang berbeda dengan Allah, itu kita nggak sadar. Jadi masuk Ramadan seperti orang masuk kamar mandi tapi ngerasa dirinya bersih. Nah, kalau merasa dirinya bersih, Ramadan
waktu Ramadan itu menjelang, nggak ada tuh perasaan, atau sebagian kita tentunya, tidak semuanya, nggak ada perasaan berharap-harap, wah saya harus sampai nih Ramadan, karena ini satu-satunya tempat yang bisa membersihkan saya. Nah karena nggak ada perasaan itu santai saja, nggak ada jiwa atau hati ini bergetar. Begitu masuk, nggak ada perasaan bersyukur. Alhamdulillah bisa masuk Ramadan, sebagaimana orang yang kotor, alhamdulillah kamar mandi kosong, bisa bersih-bersih cepat. Nah di dalam kamar mandi ada orang yang justru mengotori dirinya sendiri. Sama di bulan Ramadan juga begitu. Banyak orang yang justru mengotori dirinya di bulan Ramadan. Buat kita yang sudah mulai berpikir-pikir, ini lebaran apa saja rencananya, mau ngapain saja yang itu secara materialistik, harus hati-hati. Jangan-jangan itu pikiran kotor kita. Yang hari ini masih caci maki saudaranya hanya karena berbeda masalah fikih, hanya karena berbeda masalah pilihan pilpres kemarin, karena masalah merasa menang, merasa kalah. Hati-hati, sesungguhnya boleh jadi itulah penyakit kita, kotoran kita yang kita nggak sadar tuh. Itu penyakit yang seharusnya kita bersihin di bulan Ramadan. Kan kita semua mintanya Allahumma inna nasluka husnal khatimah. Ya Allah, sampaikan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi perilaku kita justru perilaku su'ul khatimah. Kayak begini Pak, perempuan itu, ibu-ibu, adalah makhluk yang paling gampang masuk surganya. Paling gampang. Syaratnya paling sedikit bisa masuk surga. Cuma 4 doang syarat seorang wanita masuk surga. Pertama dia sholat 5 waktu. Nggak disebutin sunahnya Pak. Ya, tapi jangan bikin ibu-ibu terus merasa, ya kalau udahlah kalau begitu nggak usah sholat sunnah. Karena ternyata kesalahannya banyak, tutupi dengan sholat sunnah. Yang kedua saum. Bukan saum sunnah, nggak disebut saum sunnahnya. Tapi saum Ramadan. Yang ketiga, ngejaga harga dirinya. Jangan sampai orang misalnya dengan tubuhnya, bentuk tubuhnya gitu ya. Ngejaga nama baik keluarganya, termasuk ngejaga harta suaminya. Nah, yang keempat, taat sama suaminya. Udah selesai masuk surga. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Sama dengan kita Pak. Kita ini mintanya husnul khotimah. Dan merasa bersih, sebagian tentu saja ya, sebagian kita. Merasa bersih dan merasa akan langsung masuk surga. Padahal jalan yang kita tempuh, jalan su'ul khotimah. Kita tahu bahwa kita akan mati. Semua tahu bahwa kita akan mati. Walaupun kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi nggak semua kita mempersiapkan diri untuk mati. Ini lagi pengajian begini. Oh, tadi ada yang sakit perut kayaknya. Oh, ya. Hal-hal yang tak terduga, kan sakit perut. Tapi orang sakit perut meninggal selama dia sholat, saum, beriman pada Allah. Oh, itu syahid Pak. Kategorinya masuk kategori kayak orang mati syahid kalau sakit perut. Jadi kita harus ngiri juga. Kalau dia meninggal lagi berebet begitu mati syahid. Nah, kita yang menghina-hinanya, wah nggak tahu diri ya. Dia gimana dia nggak tahu diri, orang dia juga nggak punya rencana untuk belebar-beleber di sini. Ya. Nah kadang-kala itu ujiannya adalah buat kita, jaga itu. Nih, itu sakit perut. Bisa nggak di antara kita tiba-tiba ada yang meninggal dunia? Bisa nggak Pak? Bisa. Pulang dari sini tiba-tiba meninggal dunia, bisa nggak? Bisa, walaupun itu terjadi biasanya pada jemaahnya, jarang terjadi pada ustadznya.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus kita coba pikirkan adalah lalu gimana masa depan kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan coba kamu periksa apa yang sudah kamu siapkan untuk masa depan. Masa depan itu bisa bermakna kehidupan di dunia, bisa bermakna kehidupan di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kerusakan berpikir masyarakat itu boleh jadi kita ada andil di dalamnya. Jadi yang harus memperbaiki masa depan kita. Yang harus kita pikirkan, kita kira-kira selamat enggak ini? Nah itu secara pribadi. Kita harus memikirkan apa yang bisa menyelamatkan kita ini. Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga yang kemudian berefek menyelamatkan masyarakat. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, Allah sudah mengingatkan bahwa ittaqullah adalah jalan utama. Buat kita orang-orang beriman di bulan Ramadan terutama meningkatkan ketakwaan dalam makna gini Pak. Yang namanya takwa itu kan di dalam surat Ali Imran 134 menyebut ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Memberi kebaikan pada orang, enggak melihat apakah kita lagi susah apalagi senang, ada komitmen memberi kebaikan pada. Itu tanda-tanda orang takwa. Wal kadhiminal ghayadha. Nahan amarah, jangan gampang marah gitu. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan segala kesalahan manusia. Nah, itu kita tingkatin. Caranya gimana? Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau saya sering ngobrol sama anggota DPR, maka pengetahuan saya tentang politik semakin lama semakin banyak. Biasanya gitu, kalau Pak Anung bergaul nih sama Pak Fauzan. Kalau sering ngobrol, otomatis pengetahuan tentang itu. Karena kapan waktu sering beliau akan bicara tentang persoalan politik. Kalau kita ngobrol sama Ustadz, maka pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah, hadis, agama semakin banyak nempel di kita. Kalau kita ngobrolnya sama tukang minyak, maka seminimal-minimalnya kita kebagian wanginya. Kalau kita ngobrolnya sama orang yang senang bikin nyari-nyari proyek-proyek, nyari yang kotor-kotor, maka kebagian kita cara berpikirnya. Termasuk kalau kita sering ngobrol sama Allah. Nah masalahnya, tempat ngobrol terbaik dengan Allah, sholat, sering kita enggak manfaatin. Sebagai sebuah sarana ngobrol sama Allah. Artinya saya sering bilang, kita judulnya menyembah Allah, tetapi sesungguhnya tidak menyembah sama sekali. Kita cuman ngomong kayak orang mabok. Orang mabok itu ngomongnya dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Itu ciri orang mabok. Nah, salah satu hal utama yang harus kita lakukan agar masa depan kita baik, agar cara berpikir kita menjadi lurus kembali, adalah ngobrolnya sama Allah. Sebanyak mungkin punya kesadaran bahwa kita ngobrol sama Allah. Nah, tapi sekarang kan orang sholat itu tempat yang terbaik ngobrol sama Allah tidak kita manfaatkan sebagai arena ngobrol. Sholat itu pertama waktu kita mau sholat saja harusnya sudah mulai masuk jiwa kita ini ngerasa bahwa Allah ada di hadapan kita. Yang membuat postur tubuh kita muncul rasa hormat. Kemarin saya di kuliah zuhur di Perhubungan Angkatan Darat. Saya tanya sama bapak-bapak sebagian berpangkat kolonel jenderal itu. Kalau ketemu komandan masih 20 meter, apa sikap Bapak? Kalau Bapak tahu komandan mau datang, lalu Bapak ada di situ. Bagaimana sikap Bapak? Oh, hormat Pak. Udah siap, tegak, semuanya baris ini.
Dan kalau komandan datang, nunduk semuanya. Bersikap tegak, nggak berani menatap matanya. Kenapa bisa begitu? Hormat Pak, itu memang aturan menghormati orang yang pangkatnya lebih tinggi. Tapi sama Allah, gimana saya bilang? Apakah Bapak sehormat itu sama Allah? Nah, pertanyaan itu juga pada kita Pak. Waktu sholat, kita ngerasa muncul rasa hormat sama Allah. Karena Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat itu benar-benar punya kemampuan ngebentuk diri kita. Benar punya kemampuan. Sebagaimana kalau kita ngobrol sama anggota DPR misalnya. Dia punya kemampuan, lama-lama kita punya pengetahuan yang lebih. Sudut pandang kita tentang politik sesuai sama dengan teman yang kita ajak obrol itu. Kalau kita ngobrolnya sama Allah, sudut pandang kita akan semakin sama dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita kan, saya sering ilustrasikan kalau mau sholat saja, kita sering nggak ngerasa Allah itu pantas dihormati. Ya. Bapak kelihatannya sederhana Pak. Tapi itu menunjukkan Bapak sedang tidak menghormati Tuhan Bapak. Tuhan kita. Kalau kita ngomong sama manusia saja, dengan cara yang begitu, nggak memperhatikan orang yang kita ajak bicara, tersinggung orang. Ini kita sampaikan gaya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Fatihah tidak membekas pada diri kita. Seharusnya Al-Fatihah saja itu dialog luar biasa. Ngebentuk banget buat diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita gak pantas dipuji. Tetapi kita ini sering minta dipuji. Itu membuat kita, ya Allah, hamba banyak melakukan kesalahan. Biasanya kalau postur tubuhnya semakin menunduk, bukan semakin melihat ke atas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah umum kepada manusia. Kita dikasih rizki secara umum, rizki kita itu nafas kita, udara, oksigen. Hidung kita ini yang untuk menghirup secara normal. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Itu rizki umum yang diberikan kepada seluruh manusia. Tapi Ar-Rahim adalah rizki khusus yang diberikan, pertolongan khusus yang diberikan pada orang-orang beriman. Dan kita pasti pernah dan akan selalu mendapatkan rizki khusus itu selama kita beriman pada. Dan itu akan menumbuhkan rasa percaya bahwa apapun jalan masalah yang kita hadapi akan Allah kasih jalan keluar. Pasti karena Allah sudah berjanji Ar-Rahmanir Rahim. Itu membuat kita semakin yakin bahwa Allah melindungi kita. Dan pada saat itu boleh jadi Allah mengilhamkan ingatan kepada kita bahwa Allah menolong kamu selama ini, yang pertolongan yang khas, yang khusus buat diri kita. Itu pasti ada. Nah itu nggak masuk tuh, nggak berasa. Kenapa? Karena sholat diawali dengan tidak bermaksud ngobrol sama Allah. Dalam hadis qudsi setiap kata, setiap kalimat itu dibalas oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Apalagi ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dengan hambaku, apa yang dia minta akan aku kabulkan. Masya Allah. Makanya di Al-Fatihah itu seharusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan, masa depan kita harusnya kita mulai dari memperbaiki sholat kita. Kita mungkin rumit, ini gimana cara mengurai masalah yang sudah sedemikian kompleks, memperbaikinya gimana? Apa yang kita lakukan, apa yang difikirkan oleh cara berpikir orang-orang tua hari ini itu berdampak kepada anak muda. Kalau anak muda hari ini cara berpikirnya rusak, boleh jadi itu adalah akibat dari warisan yang diberikan oleh orang-orang tua. Ini sudah kompleks, susah memulai dari mana. Maka mulailah dari memperbaiki sholat kita secara pribadi.
Kenapa? Karena sholat kalau kita sudah berhubungan dengan Allah, maka kaulan kita, omongan kita, doa kita menjadi kaulan sadida, yang membekas. Kaulan yang makbulan, insya Allah. Itu satu hal. Yang kemudian itu berproses atau berpengaruh omongan kita kepada istri, anak. Istri, anak akan tertular dengan cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita berbuat. Kita barangkali sebahagian sering pusing, gimana cara ngerubah anak saya kok susah banget, susah sekali diatur. Susah sekali dikasih nasihat apa. Pertama, kita harus ingat itu pasti sebahagiannya adalah akibat perbuatan kita yang salah dalam mendidik. Istighfar maksudnya. Diistighfari. Istri kita kok susah ya dikasih nasihat. Begitu terus jangan ngomongin, jangan kredit, jangan jelekin orang, jangan terlalu banyak netangga, jangan ngelawan sama suami. Kok susah ya dikasih taunya. Istighfari dulu. Terima itu sebagai sebuah fakta, istighfar. Ya Allah, pasti ini akibat perbuatan saya. Mohon ampun ya Allah, ampuni dosa saya. Itu yang pertama. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kemudian cara berpikir kita akan berubah. Cara ngomong kita akan, kalau orang sholat, apalagi sampai sholat tahajud, ngomongnya masih kasar, masih nyakitin orang, berarti nggak bener nih sholatnya. Karena insya Allah Pak, semua kitab-kitab tentang sholat mengajarkan kita bahwa sholat itu akan merubah dari kita. Inna sholata tanha anil fahsyol mungkar. Jangan hanya sekedar itu jadi slogan saja. Itu susah untuk dibayangkan oleh orang yang jarang bertemu ngobrol sama Allah. Nikmatnya, dan nikmatnya ngobrol itu tentu waktu sendiri. Kalau lagi berjamaah, ya tergantung imamnya. Ada yang cepat-cepat. Oh semalam tuh Pak, saya sholat di Gading Serpong. Ada suara speaker kencang banget dari masjid yang lain. Kencang sekali. Kurang lebih suaranya. Mungkin Bilalnya barangkali itu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, antara Allahu Akbar satu dengan Allahu Akbar lain cepat banget. Saya mikir ini bacanya apaan ya? Ini baca apa dia ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba sudah Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru mau naik tausiah, dia sudah mau witir Pak. Karena sudah teriak, usolli sunatan witri, minal witri katanya. Kenapa minal witri? Karena 2 dulu baru 1. Walaupun saya agak aneh tuh, saya sering mempertanyakan, witri itu artinya ganjil. Tapi kok 2 dulu? 2 kan genap. Kenapa harus 2 dulu baru 1? Kenapa enggak 3 saja langsung? Nah itu juga sering saya tanyakan yang enggak ada jawabannya. Belum ada jawaban. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, yang saya ingin katakan, gimana caranya kita ngobrol sama Allah kalau begitu? Bukan cuma enggak ngobrol, itu mah tidak menghormati Allah. Jangankan begitu, kadang kita sholat berjamaah itu, begitu kita mau sujud, imam sudah takbir Allahu Akbar saja, kita kebingungan. Paling yang kita baca subhanallah, itu pun nggak terbayang itu bahwa kita sedang menyebut maha suci Allah. Maknanya maha suci itu apa? Maha suci itu artinya mengakui bahwa Allah itu nggak pernah salah, pasti benar, dan Allah nggak pernah mengabaikan manusia. Kenapa? Karena tugas Allah, tugas Tuhan itu adalah mengurusi manusia, dan Allah maha suci, pasti nggak salah. Yang membuat kita semakin yakin hidup ini bahwa ada jalan keluar.
Wah, seharusnya membuat kita tambah yakin kepada Allah, muncul keimanan semakin tebal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, itu makna salah satunya. Kalau disebut nama Allah, langsung terasa iman kita semakin tebal. Nah, salah satu yang membuat umat Islam, mungkin termasuk ulamanya, bisa membela sesuatu yang sudah nyata jelas secara akal sehat itu sebagai sebuah kebatilan, lalu dipoles kalimatnya menjadi seolah-olah kebenaran, adalah salah satunya karena dia jarang ngobrol sama Allah. Dia mungkin sholat tapi dia nggak ngobrol, dia nggak menyembah Allah. Saya pernah ngikutin zikir, Pak, karena tadinya saya berharap ini bisa mendekatkan. Saya senang sekali dengan apa-apa saja yang berhubungan dengan sufisme. Dari mulai bacaannya saya coba cari tempat-tempat yang nyaman agar lebih bisa menemukan pola bagaimana berhubungan dengan Allah itu. Sampai suatu saat saya ketemu sama orang yang zikir itu, dari mulai subhanallah, 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 sampai pada titik yang terdengar cuma Allah, 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 hu, yang terdengar cuma hu doang. Dan kemudian kan tadinya saya merem gitu ya, karena saya heran dengan suasananya kok jadi beda, saya melek. Hu-nya itu hu. Begitu saya melek, kok begini? Itu iya, katanya itu menjiwai. Hu itu ada dia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ingin mengatakan itu salah apa benar. Cuman seharusnya kalau itu benar, harusnya semakin membuat kita lembut hatinya. Kata-katanya menjadi lembut kepada manusia. Gitu. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa banyak sekali orang-orang yang ikut itu tapi menyalahkan yang lain, gampang sekali merendahkan orang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kayak yang paling utama dari sholat yang harus terlihat adalah lebih lembut kepada manusia. Karena itu ajaran utama. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi itu, Muhammad Rasulullah SAW, yang utamanya adalah memperbaiki akhlak. Dan Rasulullah menguatkan betul sholat adalah bagian dari utama tiang agama ini. Dan itu artinya sholat seharusnya menjadi salah satu jalan kita memperbaiki akhlak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yuk kita perbaiki masa depan kita pribadi, masa depan keluarga, masa depan masyarakat kita dengan dimulai dari diri kita. Ifda binafsik, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam sholat. Salah satu utamanya dalam sholat. Karena sholat disebut zikrul akbar. Kenapa begitu? Kok sampai-sampai sholat itu seperti istimewa sekali? Karena memang benar istimewa. Seharusnya memang sangat istimewa. Kok sholat bisa membangun peradaban? Sampai-sampai innas sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal yang menghancurkan peradaban itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada sesuatu yang istimewa dari sholat yang seharusnya selalu kita pelajari. Karena dia sehari-hari. Sholat itu adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Sangat naif kalau kita justru tidak belajar terus tentang sholat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kali kita khusyuk dalam sholat, setiap itu kita dapat pelajaran yang berbeda dan bertambah. Enggak ada habis-habisnya itu nilai sholat. Sering-seringlah sholat sendiri. Apalagi di malam jam 2 gitu ya. Bangun itu lebih syahdu. Lebih bisa meningkatkan kekhusyuan. Dan obrolan kita lebih kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang membangun ikatan. Dengan manusia saja, ilustrasinya Pak. Dengan manusia saja kalau kita ngobrol, sering ngobrol, kita jadi dekat. Nah dengan Allah kita sering ngobrol, tapi syaratnya adalah harus merasa sedang ngobrol.
Kalau kita ngoceh tanpa ngerasa kita lagi ngobrol, kita seperti orang mabuk. Antum sukaro. Wala taqrabus sholah. Antum sukaro, jangan dekati sholat. Sementara kamu lagi mabuk. Karena mabuk itu nggak tahu apa yang diucapkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sudah jam 6 lewat 5 menit. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita bertambah pengetahuan dan pemahaman, kemudian komitmen untuk bisa memperbaiki ini semua. Yang bisa memperbaiki kaum kita ini adalah diri kita. Yang dimulai dari keinginan kita memperbaiki kaum. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak ingin merubah dirinya sendiri. Dimulai dari diri kita, mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menyelamatkan kita dan juga mematikan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.